Shalom, ketemu lagi. Hari ini saya akan sharing firman Tuhan. Yang akan saya bahas adalah mengenai tanda Kain atau the mark of Cain dan tanda 666. Itu. Ya. Apa itu tanda Kain atau the mark of Cain? Tanda Kain atau the mark of Cain sering memunculkan banyak perdebatan dan interpretasi, baik itu secara teologis maupun secara simbolis. Apa sebenarnya tanda Kain atau the mark of Cain itu? Berdasarkan Alkitab dan pemahaman Kristen arus utama, kita bahas satu persatu. Asal-usul tanda Kain atau the mark of Cain itu dari Kejadian 4 ayat 15 ya. Setelah Kain membunuh adiknya Habel, Tuhan mengutuknya dan membuatnya menjadi pengembara dan pelarian di bumi. Ini bisa dibaca di Kejadian 4 ayat 12 ya, Bapak Ibu ya. Karena ketakutan bahwa siapapun yang bertemu dengan dia akan membunuhnya, Tuhan merespons ketakutan Kain ini di Kejadian 4 ayat 15 ya. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat ya. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapa yang bertemu dengan dia. Nah, inilah ya, Bapak Ibu. Apa itu tanda Kain atau the mark of Cain itu ya? Alkitab tidak menjelaskan secara rinci apa bentuk tanda itu ya. Maka banyak tafsiran muncul. Nah, ini banyak tafsiran muncul antara lain seperti ini. Yang pertama, tafsir harfiah ya. Sebuah tanda fisik mungkin di tubuh Kain ya. Seperti luka, simbol atau ciri tubuh itu ya. Tujuannya adalah untuk perlindungan, bukan sebagai hukuman tambahan ini, Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah tafsir secara simbolik ini. Tanda itu melambangkan keadilan dan belas kasih Allah. Kain kan dihukum karena dosanya. Tidak mungkin dosa itu lepas dari penghukuman Allah ya ini. Tetapi Allah tetap melindunginya dari pembalasan dendam ini, Bapak Ibu ya. Kesalahpahaman sejarah ya dan rasisme juga penyimpangan yang berhubungan dengan tanda Kain atau the mark of Cain ini, Bapak Ibu ya. Dalam sejarah terutama di abad ke-18 sampai ke-19 ya, ada beberapa kelompok salah menafsirkan tanda Kain sebagai warna kulit hitam dan menggunakannya untuk membenarkan perbudakan atau rasisme ini. Ini adalah penafsiran yang keliru ya, tidak alkitabiah dan telah ditolak oleh hampir semua gereja Kristen pada saat itu ya. Alkitab tidak menyebutkan apapun tentang warna kulit Kain ini. Itu Bapak Ibu ya. Jadi makna teologis tanda Kain atau the mark of Cain ini di dalam kekristenan ya, di dalam terang perjanjian baru dan para teolog Kristen, tanda Kain dimaknai lebih dalam ya, sebagai berikut. Sebagai tanda penghakiman dan kasih karunia, Bapak Ibu, yang menunjukkan bahwa dosa itu membawa konsekuensi, tetapi Allah masih menunjukkan belas kasihnya itu. Ya, ini menubuatkan juga gambaran penghukuman dan pemulihan yang digenapi di dalam Kristus itu, Bapak Ibu ya. Terus simbol dari kejatuhan manusia ini ya, artinya juga Kain adalah gambaran manusia berdosa yang memerlukan perlindungan dan belas kasih dari Allah meskipun tidak layak itu ya. Terus yang ketiga, kontras dengan tanda anak domba ya. Tanda anak domba ini bisa di Bapak Ibu baca ya di Wahyu 7 dan Wahyu 14 ya. Ini di dalam Wahyu, orang percaya diberi tanda Allah.
sedangkan mereka yang melawan diberi tanda binatang. Ini, ya. Ini menunjukkan bahwa tanda adalah lambang kepemilikan rohani. Di dalam kasus Kain, ia berada di bawah penghakiman Allah, ya. Namun tetap berada di dalam jangkauan belas kasihnya itu. Itu Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya apa Bapak Ibu? Kesimpulannya, tanda Kain adalah tindakan Allah untuk melindungi Kain dari pembalasan, meskipun ia telah berbuat dosa besar. Ini, ya. Tindakan itu mencerminkan keadilan dan kasih Allah secara bersamaan. Ini, Bapak Ibu, ya. Terus di dalam iman Kristen, tanda ini bukan hanya soal fisik, ya, tetapi gambaran hubungan antara manusia berdosa dengan Allah yang tetap berbelas kasih. Ini, ya. Tidak ada bukti alkitabiah bahwa tanda ini berkaitan dengan ras, etnis, atau ciri fisik tertentu, Bapak Ibu. Yang kedua yang akan saya bahas adalah apakah tanda 666 di dalam kitab Wahyu itu. Nah, pertanyaan tentang 666 di dalam kitab Wahyu itu sering menarik perhatiannya karena nuansanya itu misterius dan menakutkan, ya Bapak Ibu, ya. Di dalam iman Kristen, angka ini memang sangat penting secara simbolis dan teologis itu. Mari kita uraikan secara menyeluruh dan seimbang, ya. Ini. Asal ayatnya ini tanda 666 ini bisa Bapak Ibu baca di Wahyu 12 ayat 18. Ini, ya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Nah, ini. Apa arti 666? Angka ini disebut sebagai bilangan dari binatang atau the beast, ya, yang muncul di dalam konteks penglihatan Yohanes tentang dua binatang di dalam Wahyu ayat pasal 13. Apa itu? Di situ digambarkan, ya, di Wahyu pasal 13 itu. Binatang pertama itu melambangkan kuasa duniawi yang menindas umat Allah. Binatang yang kedua menyerupai domba, tetapi berbicara seperti naga, melambangkan penyesatan rohani. Ini, Bapak Ibu, ya. Sedangkan makna dari simbol angka, dalam simbolisme Ibrani dan Alkitabiah, ya, angka 7 sering melambangkan kesempurnaan atau kepenuhan ilahi, ya. Misalnya 7 roh Allah nih, ya. Misalnya 7 hari penciptaan dan lain sebagainya, ya. Angka 6 sebaliknya, ya. Di bawah 7 ini, ya, adalah kurang dari 7. Nah, dan sering mewakili ketidaksempurnaan manusia, itu maknanya, ya. Jadi 666 manusia di dalam ketidaksempurnaan yang ekstrim, karena 3 kali kan 6-nya, ya, berulang-ulang. Ini menunjukkan puncak pemberontakan manusia terhadap Allah, tiruan dari Allah secara palsu seperti Trinitas palsu itu, ya Bapak Ibu, ya. Nah, tafsirnya secara historis yaitu gematria, Bapak Ibu. Di dalam tradisi Yahudi, huruf-huruf memiliki nilai numerik, ya, disebut gematria itu, ya. Banyak sarjana percaya bahwa 666 adalah kode numerik untuk nama tertentu ini. Nah, ini, ya. Salah satu tafsir yang paling kuat misalnya, ya, Neron Kaisar atau Nero Caesar, ya. Jika ditulis di dalam bahasa Ibrani, jumlah total hurufnya secara gematria adalah 666. Dan ini mengarah pada tafsir bahwa binatang itu merujuk kepada penganiaya Kristen yang kejam seperti Nero dan lebih luas kepada semua penguasa jahat yang menentang Allah. Tafsirnya secara teologis, ya, kontras dengan tanda Allah. Wahyu menggambarkan dua jenis tanda ini, Bapak Ibu, ya. Yang pertama adalah tanda binatang. Nah, inilah 666 ini. Simbol kesetiaan kepada sistem dunia yang menentang Allah ini.
mengikuti kekuasaan dunia, kompromi dengan kejahatan, akhirnya dibinasakan bersama si jahat ini. Ya. Tanda yang kedua adalah tanda Allah, meterainya di dahi orang percaya. Ini coba Bapak Ibu bisa lihat di Wahyu 7 ayat 3 ini, Bapak Ibu ya. Tidak saya bacakan ya, kepanjangan nanti. Simbol kesetiaan kepada Kristus. Setia mesti dianiaya, ya, meski dianiaya tetap setia ini, ditebus dan hidup kekal. Ini Bapak Ibu. Yang jelas tanda ini, ya ini, yaitu, ya ini, yaitu. Tapi bukan apa? Tanda ini bukan apa Bapak Ibu ya? Bukan apa saja itu? Bukan hal-hal ini Bapak Ibu. Bukan nomor kartu kredit, chip, barcode, atau teknologi tertentu ya, yang secara pasti ada banyak spekulasi, tetapi tidak bisa dipastikan dari teks Alkitab ini ya. Bukan angka setan di dalam arti literal ya, tetapi simbol dari sistem antikristus yang menjauhkan manusia dari Allah dan menindas orang percaya. Ini artinya ya. Nah, ini ada pesan rohani bagi orang percaya Bapak Ibu ya. Waspadalah terhadap sistem dunia yang menuntut kesetiaan kita lebih dari kesetiaan terhadap Allah. Ini hati-hati ya. Tetaplah setia kepada Kristus ya, walau menghadapi tekanan untuk kompromi Bapak Ibu ya. Ya, percaya bahwa Allah tetap berdaulat dan binatang serta angka 666 itu hanya akan bertahan sementara ya, sebelum Kristus menang secara penuh. Jadi kesimpulannya apa Bapak Ibu? 666 adalah simbol dari kekuasaan dunia yang antikristus. Merepresentasikan manusia yang mencoba menjadi seperti Allah, tetapi di dalam ketidaksempurnaan total itu adalah tanda pemberontakan terhadap Allah dan menjadi peringatan bagi orang percaya untuk tetap waspada, setia, dan bijaksana di dalam iman. Sekian Bapak Ibu, semoga Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom.